Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini gue mau cerita pengalaman klaim asuransi kesehatan Allianz. Kebetulan pas Desember 2022 kemarin itu anak gue sakit dan diharuskan untuk rawat inap di rumah sakit. Nah, itu gue menggunakan asuransi dari Allianz. Nah, prosesnya itu gue merasa sangat-sangat mudah. Gue hanya tinggal mengisi form dan gue memberikan identitas gue sebagai orang tua atau wali dari pasien, juga kartu Allianz sebagai penjamin untuk biaya pengobatan rawat inap anak gue di rumah sakit. Jadi proses dari perpindahan dari IGD ke kamar rawat inapnya itu agak lamanya di hasil karena menunggu hasil dari swab antigennya. Ada beberapa rumah sakit yang PCR, ada yang beberapa rumah sakit yang swab antigen. Itu beda-beda SOP-nya. Nah, kebetulan gue kemarin swab antigen bertiga. Nah, kebetulan kartu Allianz yang dimiliki anak gue itu sama kayak punya gue, sama seperti punya suami gue, yaitu produk HSCP Plus Plan Classic Plus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu produk HSCP Plus itu apa dan seperti apa manfaat dari plan HSCP Plus, bisa cek video gue di satu ini. Nah, balik lagi ke anak gue. Jadi kondisi kamarnya di rumah sakit yang di kawasan Cibubur ini, anak gue lumayan bagus nih kamarnya karena luas, terus juga ada sofa bednya, terus juga ada TV, ada wifi, cukup lengkap fasilitasnya dan cukup nyaman sebenarnya. Berhubung ini adalah pasiennya anak-anak, gue merasa memang sangat nyaman juga untuk pasien anak mendapatkan kamar perawatan di satu kamar satu tempat tidur, jadi nggak sharing sama pasien lain. Karena kenapa? Karena satu sisi anak gue sendiri kan yang namanya anak kan kadang suka rewel ya. Kalau yang dia nggak tahu apa yang dirasain sebenarnya, taunya nangis aja. Nah, kondisi nangis itu kadang suka bikin mungkin kalau sharing sama pasien lain nanti takutnya pasien lainnya terganggu, atau kebalikannya gitu, anak gue yang diem tapi ada sharing bareng sama pasien lain kebetulan anaknya itu cukup rewel gitu, anak gue nya yang nggak bisa istirahat. Jadi kondisi satu kamar satu tempat tidur kamar mandi di dalam ini, gue bersyukur banget karena ini keputusan yang tepat buat gue untuk punya asuransi kesehatan yang seperti ini gitu. Nah, di plan Classic Plus ini itu semua biaya perawatan itu sudah sesuai tagihan, mulai dari kunjungan dokter, biaya obat-obat, penindakan, pemeriksaan medis, semuanya itu udah sesuai tagihan. Dan yang sangat gue syukuri banget, alhamdulillahnya itu ada biaya pendamping. Nah, biaya pendamping di produk ini itu buat si pendamping pasien jika ingin makan atau punya kebutuhan yang lain. Itu biasanya tiap rumah sakit itu berbeda-beda. Kebetulan di rumah sakit gue ini yang tempat anak gue dirawat inap, itu dia biaya pendamping pasiennya itu berbentuk voucher makan. Nah, gue mendapatkan voucher makan senilai 650.000 per hari. Voucher makan itu tinggal gue tuker ke kantin, dan enak juga tinggal telepon ke bagian kantinnya, gue tinggal pesen mau ada apa aja. Dan kebetulan rumah sakitnya juga udah kerja sama beberapa tenan makanan F&B dari luar, mulai dari Kopi Kenangan, Starbucks, Fiesta, Bakmi GM, Dapur Solo. Jadi gue tinggal pilih aja gitu kan. Ya, blessing in disguise ya itu, alhamdulillah. Tapi ya nggak ada yang pengen sebenarnya anak-anak dirawat inap di rumah sakit. Cuman kayak ya udah, gue udah makan udah ada, gue tinggal fokus memang jagain anak gue dan fokus supaya anak gue cepet sembuh. Jadi gue fokus ke anak gue aja gitu. Proses perawatan anak gue ini itu sekitar 3 hari. Jadi ternyata selama dirawat inap, anak gue itu mendapatkan diagnosa dari dokter itu common cold. Jadi demam batuk, ada batuknya juga. Cuman memang pas diperiksa, menjalani perawatan selama observasi, alhamdulillah demamnya makin lama makin turun, membaik. Mungkin emang sisa tinggal batuk-batuknya aja. Hari kedua dia udah mulai aktif, dan ya udah, berhubung kamarnya juga sendiri kan dan cukup luas, jadi anak gue udah aktif aja jalan-jalan gitu pakai infus. Ya, gue bersyukur juga sih, jadi lebih tenang. Jadi kayak oke, udah bisa pulang nih kayak besoknya. Dan bener aja kan, di hari ketiga gue udah bisa pulang. Pas proses kepulangannya pun berarti gue harus ke bagian kasirnya nih buat mengurus administrasi kepulangan. Biasanya stereotip yang paling menyeramkan di rumah sakit itu tempat apa gitu kan. Nah, banyak orang kan bilangnya kasir kan. Nah, berhubung gue udah punya asuransi dari Allianz, gue merasa
merasa yakin dan percaya bahwa asuransi Allianz akan mengcover perawatan pengobatan rawat inap anak gue di rumah sakit. Karena apa? Karena gue udah tahu semua manfaatnya, gue tahu ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi anak gue, seperti misalkan masa tunggu. Nah, ini yang biasanya banyak orang kurang aware bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi sebelum perusahaan asuransi bisa mengcover perawatan nasabahnya. Masa tunggu ini salah satu hal yang paling penting. Ada beberapa penyakit yang belum bisa di-cover jika masa tunggu atau asuransinya itu belum berjalan selama beberapa waktu yang ditentukan oleh asuransi tersebut. Misalkan untuk penyakit-penyakit yang berat seperti jantung, stroke, atau pecah pembuluh darah, itu mengharuskan masa tunggu 1 tahun. Jadi kalau polisnya belum aktif 1 tahun, itu belum bisa di-cover. Nah, berhubung alhamdulillahnya anak gue itu polis asuransinya itu udah berjalan 1 tahun, jadi semua penyakit itu udah bisa di-cover. Nah, bener aja pas di kasir gue melihat billingnya, itu ternyata rawat inap anak gue selama 3 hari menghabiskan biaya 9,3 juta. Nah, hal yang paling penting adalah gue ngelihat apakah ada ekses atau enggak. Dan bersyukurnya nggak ada ekses, jadi 0 rupiah. Jadi gue bener-bener tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk billing tagihan perawatan rawat inap anak gue di rumah sakit. Nah, bisa bayangin gak sih kalau misalkan gue nggak punya asuransi Allianz gitu, dan gue harus membayar biaya pengobatan anak gue senilai 9,3 juta selama 3 hari. Sayang rasanya kalau misalkan keluar 9 juta dari kantong pribadi. Nah, bersyukurnya gue punya asuransi Allianz karena memang ikhtiar gue di sini adalah untuk supaya in case amit-amit ada resiko yang datang, gue nggak bisa prediksi biaya pengobatannya berapa, itu sudah bisa di cover sama asuransi gitu. Dibandingkan harus merogoh kocek gue pribadi, jatuhnya kan itu mengganggu perencanaan keuangan keluarga gue. Poinnya sih sebenarnya yang pertama yang gue mau share ke teman-teman itu, yang pertama proses administrasinya itu gue merasa sangat-sangat mudah karena memang tinggal tunjukin kartunya. Terus yang kedua juga yang gue rasakan di sini asuransi Allianz itu pelayanannya memang ya udah langsung satset gitu. Terus yang ketiga juga alhamdulillahnya karena plan asuransi kesehatan anak gue itu memang yang sudah, kalau bisa gue bilang ini plan HSCP Plus yang klasik plus itu plan tertinggi di Indonesia saat ini. Tambah lagi asuransi anak gue itu sudah berjalan 1 tahun, jadi semua penyakit itu sudah bisa di cover, tidak ada masa tunggu lagi, jadi sudah lewat masa tunggunya. Jadi teman-teman buat yang belum punya asuransi, harus banget wajib punya asuransi saat ini, karena ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, yaitu ketentuan asuransi itu ada masa tunggu. Nah, kalau misalkan nggak beli asuransi sekarang, nggak punya asuransi sekarang, berarti masa tunggunya itu belum jalan. Kalau ditunggu nanti-nanti, berarti ya masa tunggunya juga nanti-nanti, berarti baru di cover oleh asuransinya pun juga akan nanti lagi gitu, lebih ke depan lagi waktunya gitu. Jadi sebenarnya waktu terbaik untuk beli asuransi adalah tahun lalu. Kenapa? Karena udah lewat masa tunggu 1 tahunnya udah berjalan. Sekarang kan udah jalan 1 tahun, berarti kan harusnya belinya tahun lalu gitu kan. Nah, tapi sekarang belum terlambat. Mumpung teman-teman masih sehat, masih bisa produktif, itu better punya asuransi kesehatan. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini dan memutuskan untuk punya asuransi kesehatan Allianz seperti yang dimiliki oleh anak gue, bisa langsung kontak gue melalui Instagram Rani Virginia atau Artoviando. Nah, di sana kita yuk ngobrol santai, nggak pakai basa-basi soal asuransi.